If you have a problem with feminism, Islam will fix it. If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Facts. Christians are so tolerant now that you can go to church. These girls will get fucked on a Saturday night and go to church on a Sunday morning and get fucked on Sunday night, and it's no big deal, right? So you don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay, but if the book says don't have, like, what the fuck? What do you believe in now? If you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a T-shirt saying Jesus is gay, and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them, right? And the third point is, and I've been all around the world, some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Wow. It's so safe. Women, everyone's married. Every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids. Big families, all the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that, none of it, because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man, women have children, women have big families, women are exceptionally happy to do so. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any fucking thought you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing, because in most Western countries, the population is declining because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man, women have children, women have big families, women are exceptionally happy to do so. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any fucking thought you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing, because in most Western countries, the population is declining. Tim Cass was talking about it today. I was talking. We were Two people have one kid. kid. Doesn't work. Doesn't work, right? Two people need to have 3.1 kids, because people die, right? People die prematurely, blah, 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 blah. So we have population problems in the West. They have none of the population problems. Society is functioning. And that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if its family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this that will fix everything. And look, I'm not Muslim, but half my family is Christian, half is Muslim. Sorry to say this, the half that's Christian, they're all divorced. The half that's Muslim, they're still married, hella kids, and they're happy. The wives do serve their husband. The kids understand the roles, and generally they're happy. You're right on that, 100%. So I just have absolute, even though I wouldn't identify as Muslim, I have absolute respect for the ideology, respect for the mentality, respect for the warrior aspect of it. I respect it. They don't play. They don't play. You can't insult their shit. But you can insult the church all day. You can make fun of it. There's a fucking show on Netflix about a gay Jesus. That's a joke, right? Ha, ha, ha. And what do the Christians do? Nothing. Christianity is a dead religion. If you're a Christian, and I'm saying this as a Christian myself, Christianity is a dead religion which is confined to the history books. It's dying out. Your own Pope
The Pope goes up there and talks LGBTQ shit. That's now. crazy. It is over. That's you don't crazy. stand for anything. You don't believe in anything. You have no boundaries. You're walked on. You're mocked. You're divorced. Your fucking Christian wife, after taking her to church for 20 years, will fuck the gardener behind your back. The whole thing is a joke. Being a Christian now is nothing more than advertising you're a loser. It's a losing religion because you've lost to Islam. That's the future. Fusion atau IKF serta MMA Infusion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Omok, masih bersama Taufik Sagwanto. Sama-sama biru nih. Ya males gua. Gak janjian. Ini gak janjian guys. Gak tahu, mungkin sehati kali ya PK. Oke, kali ini langsung aja lah. Ada konten namanya Ngopi, ngobrolin postingan terkini. Tetap kita ikut tapi nggak larut. Dan sebenarnya untuk mencari, sama aja kita itu sebenarnya sedang pencarian. Sama dengan gini, ketika lo mau berusaha untuk nyari mata air yang paling jernih, lo harus ngikut arus ke hilir apa lo lawan arus ke hulu. Kita ke hulu, kita harus lawan arus. Oh iya, arus iya. sungai kita lawan. Gua selalu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran udah jelas sangat beda gitu ya. Kalau bicara benar salah, nah itu emang bisa bertukar, salah jadi benar, benar cari salah. Tapi kalau kebenaran itu udah mutlak, benar nggak, Bek? Setuju nggak? Gua bukan posisi setuju. Ya kalau kebenaran, pertanyaan akal tuh kan di kalbu sini ya, di hati lo yang paling dalam. Kalau kebenaran tuh lo ngerasa ada masalah di sini, nggak ada protes. Tapi kalau itu yang bener di sini. Ya makanya. Tapi sini kadang masih bimbang. Pembenaran sama kebenaran itu akan jadi kali ada hati, ada pikiran, ada perasaan. Cuman kayak pembenaran yang mendukung paling cuman perasaan. Ketika orang si botak di luar ini selama ini kan orang menganggap bahwa ada yang namanya Islamofobia gitu, bahwa mulai Islam terbesar tuh masalahnya kan selalu feminisme gitu. Padahal di Islam clear gitu loh, bahwa di Islam tuh istri harus patuh, bener, gitu kan, dan harus kebanyakan masalah yang dialami oleh orang-orang Barat atau orang-orang sekuler kan istrinya kan minta sejajar gitu loh. Dan dia ngomong bahwa aku bukan Islami, aku bukan seorang Muslim gitu loh, bahwa aku seorang Kristen Ortodok yang katanya si Andrew Tate aku menghabiskan 20 ribu per bulan ke gereja gitu, persepuluhannya gitu, bahwa aku ya sama kayak yang botak dalam negeri bilang bahwa aku ini seorang Muslim gitu loh, tapi aku berpendapat ini gitu. Dia sama, aku seorang maksudnya dia seorang Kristen taat, dan dia setiap bulan dia ngasih 20 ribu ke persepuluhannya dia ke gereja gitu. Jadi ini dia nunjukin betapa objektifnya dia berpandang tentang Islam gitu loh. Dan kemudian kata dia dia berlogika bahwa beragama itu seperti halnya bertaruh di pasar modal gitu. Kamu harus bertaruh pada Islam gitu kan, karena kamu bertaruh pada tentang apa yang diyakini itu sama dengan orang yang di pasar modal. Logikanya dia jalan semua, nggak bisa dilawan memang. Bahwa orang Islam itu
intoleran. Ya lu harus intoleran supaya lu tetap ini ke nilai-nilai lo gitu. Kalau lu toleran, lu akhirnya bias gitu. Ya benar. Tapi menurut dia yang Islam intoleran tuh, Islam tuh sangat toleran. Kalau bicara soal apa? Di luar konteks ad-din, di luar konteks menjalankan peribadatan, kebebasan internal seseorang gitu. Tapi sebenarnya Islam itu yang lebih luas. Islam itu ketika bicara society, ketika bicara tentang jangan sampai kehidupan sosial itu, kalau di Islam itu esensinya kalau di dunia itu jangan sampai ada hal yang karena sebuah muamalah atau hubungan sosial itu sampai ada kesenjangan, ada hal-hal yang merusak tatanan sosial gitu loh. Sepertinya kan kaku gitu ya. Setiap istri harus patuh sama suaminya. Ya kalau mau ditanggepin negatif, ya enak dong. Semua laki-laki bisa menindas istrinya. Malah tidak. Malah sebenarnya tidak. Karena selalu dianggapnya gini. Bayangkan ketika seorang istri tidak patuh sama suaminya. Ketika nanti dicoba dipikir lagi ke depan, jika kamu punya anak laki-laki yang memiliki istri tidak patuh, kamu sakit hati enggak? Islam itu selalu gitu pertanyaannya. Pasti akan ada masalah sosial di kemudian hari gitu. Makanya jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap laki-laki itu jadi leader ya, bagi perempuan. Bukan berarti itu untuk menindas, leader bukan untuk menindas, bukan raja loh ya. Kecuali ar-rijalu bahwa laki-laki itu adalah raja bagi perempuan. Nah, itu baru boleh nindas, boleh apapun. Tapi leader itu luas asli. Dan ada hal yang di Islam itu di dunia dia rule-nya Islam itu detail banget, sampai hal-hal terkecil, sampai urusan pipis lo harus duduk atau berdiri itu diatur. Kemudian ini ngerusak tatanan sosial enggak? Dan setiap orang Islam meyakini bahwa apa yang dilakukan dia untuk membuat keseimbangan secara tatanan secara sosial di dunia, pertanggungjawabannya ada. Kapan? Ya pada saat mati. Karena sejatinya hidup di dunia ini sepanjang ini sampai kiamat itu tidak sampai seperempatnya dari perjalanan panjang manusia itu sampai bertemu pada Robnya, pada Tuhannya. Ya memang pada saat bertemu dengan Tuhannya itu orang nanti dengan damai itu di surga gitu. Itu pandangan simpelnya gitu. Tapi untuk ngarah ke sana itu ada perjalanan yang super panjang, yang dimana hal yang dilakukan super pendek waktunya di dunia ini harus membawa pengaruh untuk kehidupannya dia masa datang. Benar, nanti kita itu yang terpenting itu adalah hidup setelah mati. Tapi di dunia itu ya untuk lo dapat reward nanti kehidupan lo setelah mati, ya apa yang lo lakuin di dunia itu yang setiap muslim itu pasti akan hati-hati gitu untuk bicara soal itu. Karena memang nggak hanya soal bicara tentang sesimpel di pasar modal orang bertaruh gitu. Benar. Tapi pertaruhannya adalah hal perjalanan yang super panjang gitu loh. Bahwa wah keren gitu kata-kata narasi yang dibangun sama Andrew Tate ini keren, bahwa Islam is fixed, memperbaiki semua. Sebenarnya itu biasa aja gitu. Karena memang sejak awal kehidupan itu ya ya sejatinya Muhammad nggak bawa agama baru. Rule-nya Tuhan tuh mulai dari dulu itu ya udah jelas. Mulai dari Musa yang Musa bawa, yang Sulaiman bawa, Daud bawa, Yesus bawa atau Isa bawa, itu semuanya sama, memang itu dari satu sumber. Dan Islam juga sebenarnya datang juga nggak bawa agama baru. Benar. Nggak bawa itu. Jadi hal cuman lebih detail. Karena di balik itu semua yang membedakan dengan
Musa, Isa, dengan nabi-nabi terdahulu, Muhammad ini keren gitu, bawa akhlak, menyempurnakan ya ini pikir. Gak seperti alirannya Nabi Nuh, begitu gak ada yang patuh langsung banjir, ratain aja, riset langsung. Ini enggak ditelatenin gitu loh. Society itu benar-benar dibentuk pelan-pelan gitu loh. Benar-benar bagaimana sampai masyarakat madani itu, di mana Islam itu hanya 15% di tengah lautan di tengah lautan kerajaan besar saat itu, yaitu Persia di timur, terus ada Romawi di barat. Islam itu hanya sebuah society kecil gitu loh. Jadi ya ini keren gitu. Ini sebuah ya akan terus seperti ini. Tapi gue lihatnya meskipun Duterte keren, gue lihatnya sih ya seperti halnya dia, kamu mentoleransikan semuanya. Sedang di Islam itu enggak fix. Ya memang itu. Karena apa? Memang itu kenyataannya. Jadi dalam artian intolerannya itu bukan untuk merusak gitu, untuk melawan lainnya, untuk anti terhadap lainnya. Intolerannya dia itu untuk dirinya sendiri, supaya mereka tetap fix berjalan di jalur Tuhan yang udah dibuat Tuhan gitu. Ya udah mutlak, maksudnya udah kebenaran tuh udah diatur gitu, secara detail. Udah bisa tawar. Jadi kita nggak usah toleran kepada hal apapun yang malah merusak tujuan kita mau kemana, rule kita apa. Jadi gue lihat ini ya Andrew Tate ini ya cuman memandang Islam sebuah studi. Jadi kalau ngomong studi Islam itu mau ngomong PhD-nya aja ada gitu loh. Orang dokter Islamic Study itu sampai doktor sampai profesornya ada, dan mereka ketika tanya agamanya apa, memang mereka bukan Muslim. Tapi balik lagi, mau lo doktor, mau lo profesor, tapi lo cuma studi, dibandingkan sama kita orang biasa, kita practitioner Muslim, ya pasti beda. Benar. Makanya pasti beda, karena dia nggak bisa lihat dalam. Gitu. Terus Andrew Tate tadi, gue detail bahas Andrew Tate itu. Terus bahas tentang bagaimana di negara-negara Islam yang memang benar-benar lo diajarin untuk percaya sama orang. Jadi jangan kaget kalau di Uni Emirat Arab, di negara-negara yang itu mobil sport itu diparkir sekalian sama sama kuncinya. Ya karena memang balik lagi, semua orang tuh takut untuk melakukan sebuah kesalahan, karena setiap Muslim itu akan meyakini bahwa cinta itu, bahasa halusnya cinta itu nggak selalu terbalas sih. Sama kayak lo kan suka sama perempuan. tapi setiap Muslim akan meyakini bahwa setiap perbuatan itu pasti berbalas. Dan kesimpulannya gini, ya yang si botak ini keren banget, bahwa sekeren apapun pendapat dia, nanti lo kasih deh potongan-potongan video dia itu bagus, poin-poinnya lo kasih di video ini. Jadi ketika dibahas bagaimana hal-hal tentang Muslim, ya gue lihat dia sebagai orang yang studi Islam, lihat Islam sebagai bahan studi. Jadi ya cuman lo lihat kulitnya aja, lo nggak tahu dibalik itu semua. Iya benar. Dan buat gue kalau Islam cuman dibuat studi, ya sampai kapanpun nggak akan merubah apapun. Yang sama Tuhan tuh dinilai itu kan imannya, bukan lo ngerti tentang Islam bagaimana kerennya Islam, bukan itu, tapi ketika lo menentukan pilihan yes atau enggak, itu yang sama Tuhan dinilai. Iblis pun sebenarnya juga kalau suruh ngafalin Quran lebih banyak hafalannya dia daripada lu. Rule-nya Tuhan lebih tahu iblis daripada lu gitu. Iya. Kan bukan di situ.
Iya, tapi di depan tadi banyak yang terputus. Soalnya tadi kayaknya lo yang diedit banyak. Iya. Ya, mungkin saran gue videonya si botak keluar itu lo sebut. Ya keren sih memang. Ntar gue ditulis deskripsi biar ya, penonton lihat gitu ya. Tapi gue nggak kaget, dia ya cuman sebatas seorang Islamic study, jadi studying Islam gitu, bahwa memandang Islam bukan sebuah ajaran agama tapi sebagai bahan studi aja. Ya. Karena dia bukan practitioner Muslim, ya, yes. Ya pokoknya. Oke, pokoknya FYI for your information, Andrew Tate ini seorang kickboxer, selebritas, ya bikin podcast, kebetulan influencer juga sempat bikin heboh di beberapa sosmed, ya begitulah. Ya menurut gue dan topik ya semacam itu ya Pik ya. Gue juga nggak kaget-kaget amat. Lu kan baru lihat kulitnya doang gitu ya. Modal hal biasa buat kita ya Pik ya. Kalau salam nih sama Andrew Tate, kalau ketemu lu pelajari lebih dalam deh.